Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Mari kita syukuri kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat belajar bersama Bu Zulfi dari SD 1 Pager Gunung, Kecamatan Bulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ku angkat tangan, mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, sub tema 2, perubahan lingkungan pada pembelajaran ketiga. Nah, muatan pelajarannya terdiri dari yang pertama, muatan pelajaran PKN dengan kompetensi dasar menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, muatan pelajaran IPS menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, berikutnya mari kita lihat video ini. Assalamualaikum Pak Bambang. Sing ngejang. Maaf Pak, mau tanya, warung ini berdiri sejak tahun berapa? Tahun 2002. Oh, 2002. Untuk pengelolaan sama untuk biaya dan pengoperasiannya gimana, Nggih? Semua dilakukan sekaligus karyawan. Oh iya, begitu ya Pak ya. Toko ya, oh juga warung ya, pokoknya dikelola sendiri semua. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Semoga tokonya semakin lancar dan berkah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Nah, video tadi menunjukkan gambar di mana? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Berada di sebuah warung. Di sana apa saja yang dijual? Ya, berbagai macam makanan tentunya di sana. Ada makanan ringan, ada minuman, dan sebagainya. Di sana ada seorang laki-laki yang bernama Pak Bambang. Dia adalah pemilik sekaligus pengelola warung tersebut. Jadi, toko atau warung merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri atau perorangan. Berikutnya, mari kita lihat video ini. Merupakan contoh kegiatan ekonomi perorangan di bidang
jasa, usaha yang dikelola sendiri di bidang pertanian dan industri rumah tangga bisa kita lihat di video ini. Usaha yang dikelola sendiri yaitu modalnya terbatas dan dikelola secara sederhana. Jadi, kegiatan ekonomi perorangan terdapat 4 penggolongan. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang perdagangan, yang ketiga di bidang jasa, dan yang keempat di bidang industri kecil. Di bidang pertanian bisa kita lihat tadi ada contoh gambar seorang petani yang sedang mengerjakan sawah. Kemudian juga ada peternak ayam dan peternak lele. Yang kedua di bidang perdagangan yang menghasilkan barang dengan skala kecil atau sedang. Contohnya pedagangan asongan, pedagang kaki lima, tukang bakso, dan warung-warung di sekeliling kita. Yang ketiga di bidang jasa. Jasa itu apa toh anak-anak? Kalian mengetahui? Bidang jasa itu usaha di bidang yang melayani dari keahlian yang dimiliki seseorang. Contohnya tadi ada gambar tukang cukur. Nah, tukang cukur itu mempunyai keahlian sendiri, yaitu keahlian dalam hal memotong rambut. Nah, maka dia selain tukang potong rambut apa saja anak-anak? Iya, ada bengkel, ada salon, ada fotokopi. Nah, kemudian yang keempat, industri kecil. Industri kecil ini bergerak di bidang hasil karya di rumah-rumah mereka sendiri dengan menghasilkan sebuah karya. Contohnya menghasilkan sebuah perajin kayu. Nah, tadi sudah ada gambar orang yang sedang pengrajin dalam mengasah kayu. Nah, yang dihasilkan apa saja penghasil kayu itu? Macam-macam sekali, ya kan? Ada perabot rumah tangga seperti meja, kursi, almari. Nah, itu perajin kayu. Selain itu bisa juga perajin keramik juga bisa, ataupun perajin souvenir. Anak-anakku semua, coba kalian pikirkan, kalau kita melakukan usaha sendiri, tentunya semuanya juga dilakukan sendiri. Kegiatan ekonomi perorangan ini sudah terlihat tadi, ada gambar seorang petani. Dia mengolah sendiri dengan lahannya sendiri juga, kemudian juga mengolahnya sendiri. Nah, itulah dikatakan sebagai kegiatan ekonomi perorangan. Anak-anak, berbagai macam kegiatan perorangan ini, bagaimana sikap kita dengan segala berbagai macam perbedaan? Ya, tentunya kita harus bersikap toleran. Contohnya dengan menghargai perbedaan, menerima perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan ekonomi dapat tercipta keharmonisan dan kegiatan ekonomi yang nyaman, damai, aman, sehingga mereka dapat hidup berdampingan bersama-sama melaksanakan kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan dan memperkokoh kesatuan dan kesatuan. Nah, di lingkungan kita, di sekeliling kita, anak-anak dengan teman-teman, bagaimana? Ya, tentunya sama. Contohnya
saja. Adakah dari anak-anakku semua, teman-teman kalian, ada yang berada atau berasal dari daerah lain? Misalkan saja kita berada di Pulau Jawa, ada teman kalian yang berada di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan Bali mungkin? Iya, pastinya. Iya kan? Tentunya kita dengan berbagai macam asal daerah tidak boleh kita menjelek-jelekan, tetapi kita harus hidup rukun, bertoleransi kepada mereka sehingga akan tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang mari kita membaca suatu teks bacaan dengan judul Desa Unik di Bali. Desa Panglipuran. Desa Panglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Panglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-menurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Panglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Mari kita pelajari bersama-sama urutan peristiwa apa saja yang berada pada teks Desa Unik di Bali. Yang pertama, Desa Tenganan. Di sana diuraikan bahwa termasuk desa tertua, ya. Kemudian yang kedua, di sana mereka menjunjung tinggi kesederhanaannya. Ya, terlihat dari bangunan rumah mereka yang sangat sederhana tetapi tertata dengan rapi dan indah. Yang kedua, Desa Trunyan. Desa Trunyan mempunyai tradisi pemakaman jenazah. Tradisi pemakaman jenazah yang hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua atau yang mereka sebut dengan mepasah. Kemudian yang ketiga, di Desa Panglipuran terdapat struktur bangunan rumah rapi dan indah. Di sana mereka masyarakatnya sangat mematuhi aturan adat, menjaga kebersihan, bahkan bentuk rumah harus sama. Kemudian ada tradisi odalan, yaitu
yaitu tradisi memperingati hari berdirinya sebuah pura. Nah, itu tadi berbagai macam urutan peristiwa yang terdapat dalam teks bacaan Desa Unik di Bali. Nah, coba sekarang kalau kita berada di Temanggung, kira-kira desa apa yang unik yang berada di Temanggung? Ya, Ibu beri contoh. Contohnya di Desa Menggoro Tembara. Nah, di sana, di desa tersebut ada kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu tradisi malam Jumat Bayangan. Nah, keunikan yang lainnya di Desa Temanggung apa, anak-anak? Ya, siapa yang rumahnya di daerah Parakan? Ya, bisa. Contohnya tradisi malam satu suro. Tugas untuk anak-anakku semuanya hari ini, yang pertama, kalian menyebutkan kegiatan ekonomi perorangan yang berada di lingkungan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, menyebutkan tradisi ataupun keunikan yang berada di wilayah anak-anak masing-masing. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang perlu kita terapkan dalam keanekaragaman sosial budaya yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kesimpulan pelajaran yang telah kita pelajari bersama tadi, keragaman sosial budaya merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai perbedaan-perbedaannya, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku semua, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran yang Bu Zulfi sampaikan. Tetap semangat di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.